Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai umat muslim itu pasti sangat sering mendengar kata akhlak, akhlakul karimah. Pasti sejak kalian SD sudah mendengar kata akhlak, apalagi akhlakul karimah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akhlak itu apa? Akhlak merupakan hal yang amat fundamental dalam Islam. Fundamental itu di atas penting, jadi sangat penting dalam Islam. Misi utama Rasulullah SAW diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu Nah, akhlak setidaknya dibagi menjadi 3, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak individu manusia kepada masyarakat dan alam, serta akhlak manusia kepada dirinya sendiri. Jadi sekarang kita akan bahas terlebih dahulu mengenai akhlak. Nah, kemuliaan orang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Jadi sebuah sistem akan berjalan baik apabila diisi oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Contohnya, jabatan, status sosial, kekayaan, popularitas itu tidak akan menjamin apabila akhlaknya tidak baik. Jadi yang paling penting dalam menjadi manusia adalah akhlaknya. Akhlaknya. Ya. Jika dia punya jabatan, kemudian punya status sosial, misalnya ketua RT, ketua RW misalnya, kemudian jabatan-jabatan lain, tetapi jika dia merendahkan orang lain, korupsi, menyakiti, berbuat sewenang-wenang, itu apakah baik atau tidak? Sudah bisa menjawab. Ibu yakin kalian itu sudah pada tahap tahu mana yang baik dan mana yang tidak? Ya, Madia. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi norma dan sopan santun. Betul? Apalagi di kehidupan sehari-hari. Kemudian, sebelum membahas mengenai akhlak yang lebih jauh, adalah tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang. Ada 2 macam akhlak. Yang pertama akhlakul mahmudah. Yang kedua akhlakul pinter. Yang pertama akhlakul mahmudah atau akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan yang kedua adalah akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela. Akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah adalah akhlak yang harus dimiliki seorang muslim. Contohnya seperti sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut, tawakal, dan masih banyak lagi. Kalian pasti tahu nih akhlak-akhlak seperti apa yang dimasukkan ke dalam akhlakul mahmudah. Seorang muslim yang memiliki akhlakul mahmudah dalam kehidupan sehari-hari akan menjaga tutur katanya dan perbuatannya. Semuanya muslim di sini? Alhamdulillah. Otomatis kalau kalian muslim seharusnya sepatutnya kalian menerapkan akhlakul mahmudah di kehidupan sehari-hari. Engkau muslim, jangan sampai ada seperti itu ya. Ini kok muslim ya, tapi kenapa kelakuannya seperti ini? Jangan sampai seperti itu. Ingat, titip ya, ketika kalian nanti di dunia kerja atau kalian di luar sekolah, misalnya lah sekarang aja dulu, di depan kita, Bu, Pak, misalnya, diterapkan akhlakul mahmudahnya. Di luar sekolah akhlakul mazmumah. Nah, jangan sampai seperti itu, karena itu jauh dari seorang muslim. Kalau seorang muslim dimanapun dia berada, mau di sekolah, mau di rumah, mau di lingkungan masyarakat, tetap harus menerapkan akhlakul mahmudah. Ya. Yang kedua akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela. Ibu juga yakin kalian semua pasti akan tahu dan
bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya seperti sombong, iri, dengki, tamak, hasad, takabur, ghibah dan sebagainya. Kita seharusnya menjauhi. Jangan sampai kita mempunyai akhlakul mazmumah ini. Nauzubillah min dzalik. Karena ini sangat dibenci oleh Allah. Sangat dibenci. Kalau sangat dibenci, otomatis ketika kita punya nauzubillah min dzalik ya salah satu akhlakul mazmumah ini, bayangkan ketika Allah membenci kita, apakah kita mendapatkan ketenangan hidup? Tidak ya? Tidak sama sekali, itu ya tidak. Nah, kalau kita punya akhlakul mahmudah atau akhlak yang baik, ada dua manfaat. Yang pertama, dicintai Rasulullah SAW. Kalau sudah dicintai Rasulullah, otomatis juga akan dicintai oleh Allah. Kalau dicintai Rasul, ada sabdanya nih, yang artinya orang yang paling saya cintai dan yang paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci dan tempat yang paling jauh dari saya ketika kiamat adalah mereka yang rakus, suka menghina dan sombong. Hadis riwayat Tirmidzi itu. Jadi sudah ada sabda Rasul yang menjelaskan bahwa Rasul itu mencintai orang-orang yang mempunyai akhlakul mahmudah dibandingkan dengan orang yang berakhlak mazmumah. Kemudian berat timbangan di hari kiamat. Nah, orang yang mempunyai akhlak yang baik juga akan berat di hari kiamat. Jadi akhlak yang baik itu menyelamatkan kita di hari kiamat. Bu, saya belum bisa bersedekah banyak misalnya. Ya minimal berbuat baiklah ke orang. Contohnya kemarin misalnya ada nenek-nenek mau nyebrang, ayo kita bantu. Entong gelis muda, cantik gitu kan. Misalnya kalian di pinggir jalan, wah ada cewek cantik nih, ciwi-ciwi cantik, mau bantu nyebrangin gitu kan. Saat biasa di rumah sama seserian. Nyak, Jun. Duh, ajuin coaster Jun. Misalnya cuy, di jalan lihat ciwi-ciwi cantik, cari cewek perhatian. Ayo, ada seberangkat. Ayah ini kenal. Tolong sepikan gitu Jun, isin. Nyak, awon. Oke, gitu ya. Itu kata pengantar mengenai akhlak. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain meliputi yang pertama mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah, dan di sini dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Otomatis kalian diciptakan untuk menyembah Allah. Kalian sekarang berapa? 18, 19? 18. Ada yang 30? Ibu. Berarti kita jauhnya lumayan. Ya. Beda setengah. Ya beda setengah. Tapi kan wajah nggak jauh beda. Oke. Nah, jadi di usia kalian yang sekarang itu sudah diwajibkan untuk menyembah Allah. Menyembah itu contohnya ya seperti sholat 5 waktu. Hati-hati ya, kalian sudah punya amal sendiri. Jadi udah punya catatan sendiri. Gitu. Jadi setiap kalian tidak sholat, ya itu resiko ditanggung sendiri. Jadi usahakan mengabdi kepada Allah, contohnya seperti sholat itu dijalankan, wajib. Yang kedua bersyukur. Bersyukur ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bersyukur. Cara tersimpel yang dapat kalian lakukan untuk bersyukur apa?
Dengan apa? Cara yang paling simpel. Bernafas ya, bernafas kan? Bernafas dan mengucapkan Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah ya Allah. Sampai sekarang kalian masih dapat bersyukur dengan lancar. Sampai sekarang kalian dapat melihat dengan baik. Kalian dapat berjalan dengan baik. Kalau ada yang sakit misalnya, ya Allah, alhamdulillah, meskipun aku dalam keadaan sakit kaki misalnya nggak bisa jalan, tapi masih bisa kesini ya, masih bisa diberi kekuatan sama Allah gitu, meskipun sakit kakinya, tapi masih diberi kekuatan sama Allah. Kemudian pokoknya banyak hal yang wajib kita syukuri, tapi luput dari kita, dari apa, dari ucapan kita misalnya ya. Kumahanya ibu suka speechless gitu kalau membayangkan apa yang sudah Allah kasih ke ibu gitu. Nikmat sekecil atau sebesar apapun itu dari Allah, kadang suka lupa buat bersyukur gitu ya. Misalnya kalau lagi nggak ada uang, Gusti menita beban duit kieu abi ya Allah. Bah, kalau kayak gitu kalian harus kembali, oh meskipun saya nggak punya uang, tapi saya masih bisa bernafas dengan baik. Meskipun makan kan, alhamdulillah ya, ibu yakin semuanya di sini masih bisa makan kan, masih bisa. Di luar sana itu, soalnya gini, ada beberapa orang yang nggak suka makan nasi, padahal nasi ada di rumah. Pernah dengar nggak? Ada nggak? Ada, atau ada di antara kalian yang kayak gitu? Nasi ada di rumah, tapi nggak suka makan nasi, sukanya makan seblak. Nah, beda di rumah sama ibu. Nasi ada di rumah, tapi nggak suka makan nasi, sukanya makan seblak, sukanya jajan-jajan yang pedas-pedas. Itu betul atau salah? Selama kita masih bisa makan yang bergizi, makanlah yang bergizi. Ibu seblak emang nggak bergizi gitu kan? Ibu seblak emang nggak bergizi. Coba renungkan. Ibu nggak akan bilang ya seblak itu bergizi atau enggak. Tapi kira-kira baik atau enggak buat tubuh kalian? Baik. Intinya bersyukur ya, bersyukur. Yang pertama mengabdi kepada Allah, yang kedua bersyukur setiap detik, setiap menit, setiap waktu itu bersyukur kepada Allah. Kalau kita sedang dalam kondisi misalnya sedih karena nggak punya uang atau karena disakitin pacar, misalnya punya pacar di dia nggak punya, alhamdulillah. Ya kan nanti aja kalau mau nikah baru ya, ta'aruf namanya tuh. Kemudian pokoknya kalau ada di kondisi yang merasa tidak beruntung, bersyukur tetap kepada Allah karena kalian masih bisa diberikan kesehatan misalnya kayak. Ya. Yang ketiga, bekerja dan berusaha. Dalam surah Quran surah An-Najm ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya, berusaha. Bekerja dan berusaha. Yang berikutnya bertawakal. Tahu bertawakal? Berserah diri. Berlindung kepada Allah, kemudian tidak memprotes segala keputusan Allah. Tidak memprotes terhadap segala keputusan Allah. Pernah memprotes pada Allah, pernah enggak? Sering. Contohnya gimana? Sepertiga malam. Kita memprotes segala keputusan Allah, protes. Tidak bersyukur. Ya Allah, Tidak sesuai yang diinginkan. Tidak sesuai yang diinginkan, protes sama Allah gitu. Misalnya sering yang ibu lihat tuh protesnya tuh protes berada dalam keluarga yang seperti ini. Contohnya, ya Allah, kenapa saya ada di keluarga yang seperti ini?
Ya Allah, kenapa saya berada di keluarga yang tidak komplit misalnya. Punten ya, karena mungkin ada di antara kalian yang orang tuanya broken. Terus misalnya, ya Allah, kenapa aku ada di keluarga yang kurang mampu gitu. Itu kurang bersyukur gitu. Memprotes gitu. Ya, baik nggak? Tidak, harusnya tidak seperti itu. Harusnya seperti itu, harusnya seperti apa? Kalau kalian ada dalam posisi itu, ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, Engkau memberikan aku keadaan yang seperti ini. Itu artinya aku mampu menjalani semuanya. Harus positive thinking dengan apa yang kalian alami. Tidak memprotes. Kalau memprotes pemerintahan bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Asal tidak memprotes Allah, kalau pemerintahan boleh. Kemudian bukan memprotes ya, tapi mengkritik kebijakan agar bisa lebih baik. Yang kedua, akhlak kepada orang tua. Nah ini nih akhlak kepada orang tua. Salah satu ajaran paling penting dalam ajaran tauhid adalah berbakti kepada orang tua. Bahkan menurut pendapat banyak ulama, ajaran berbakti kepada orang tua ini menempati urutan kedua setelah menyembah kepada Allah. Nah, dalam Quran surah Al-Isra disebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Perumpamaan ini akan cuma pameserkeun misalnya deterjen uyah, pameserkeun uyah kan simpel ya, pameserkeun uyah sakit lah sakitnya. Tak main game, hati-hati tuh. Hah? Ibu dulu nggak suka main game, sukanya main itu apa yang Barbie-Barbian itu. Apa sih namanya? Hah? BP-BP-an ya. Nah gitu. Dulu mah kayak gitu. Dulu juga sama. Waktu seusia kalian, kalau disuruh tuh paling aduh gitu. Apalagi lagi anteng main gitu kan. Ibu contohkan kayak diri sendiri aja ya. Teh pamasakeun uyah. Cicu ambil kita sekedar beli 1 menit deui. 1 menit kemudian. Enggak kerat itu 1 menit. Kerat tuh 1 menit harus sekedar deui. Abi, bagus. Jujur. Jangan sampai seperti itu ya. Tapi kan Bu, Ibu juga dulu sama waktu seusia kalian. Masih beberapa kali lah menolak, tapi ujung-ujungnya pasti berangkat juga karena sudah nge-rap. Ibunya Ibu sudah nge-rap. Rapnya seperti itu. Dititaku kalau teh menikah hese gitu kan. Dititaku kalau teh menikah hese pergi meuni uyah cik atau menikah dengan gugul ka kalau nge-rap gitu. Kalau udah nge-rap, berangkatlah ke warung. Kalau tidak, Jangan sampai nunggu nge-rap dulu baru berangkat ke warung buat beli uyah. Kalau memang kalian menunda untuk disuruh, yang normal lah ditundanya, misalnya 1 menit gitu kan. Terus 1 menit ya di alarm, 1 menit kita berangkat. Udah 1 menit berangkat. Ya kalau memang kalian lagi males-males pisan gitu dan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan nyawa buat berangkat beli uyah, cobalah seperti itu. Tapi tetap berangkat, jangan sampai menunda-nunda. Gak baik kayak gitu tenang. Kerasanya sekarang setelah ibu menikah dan punya anak, dan ibu nyuruh ke anak gak diturutin,
ternyata ini rasanya ketika kita minta tolong ke anak tapi nggak diturutin, gini rasanya, nggak enak sama sekali. Anak ibu kan baru usia 2,5 tahun ya, mau 3 tahun. Tiba ngambil air tadinya, Fatan punten lah ambilin air buat bunda pengen minum, korea kali itu gitunya, ini kan kenaon buka budak tuh bisa dititah mah tuh, bener kan? Iya tuh. Fatan punten ambilin ibu bunda air di sana pengen minum. Yang mana bunda? Yang itu. Oh iya. Kemana aja lah nate. Tapi dia tahu air di sana buat diambilin ke ibu dia tahu gitu. Kenapa nggak diambilin? Nggak mau. Udah bisa bilang nggak mau gitu. Dan itu rasanya, masya Allah gitu, luar biasa menyakitkan. Itu anak 3 tahun yang mungkin dia belum ngerti ya, meskipun gitu kan, tapi pernah beberapa kali dia ngerti ngambilin air, pernah gitu beberapa kali, artinya dia udah paham. Nah, kabayang kalau kalian yang segede gini disuruh buat beli uyah, engke atuh heula isi mamahan ditah wae cenah. Misalna berapa bulan kalian di kandungan? 9 bulan. Kemudian berapa tahun kalian dikasih makan, berapa lama kalian di servis sama orang tua kalian itu berapa lama, tapi kalian dititah meuli uyah wae hese. Itunya masih berani berkata kepada orang tua? Enggak berani. Kacida menurutnya teh. Masih teh kacida. Ada 3 kelompok orang tua dalam Islam. Ibu bicara gini kedengeran? Dikit. Oh, enggak. Oh. Oke, baik. Ada 3 kelompok yang disebut orang tua dalam ajaran Islam. Yang pertama, bapak ibu yang melahirkan, yaitu bapak ibu kandung. Jadi dalam hidup kalian orang tua tuh ada 3. Yang pertama, bapak dan ibu kandung. Yang kedua, bapak dan ibu mertua. Yang ketiga, bapak ibu guru. Jadi orang tua itu di hidup kalian ada 3 kelompok. Yang pertama, bapak dan ibu kandung. Ibu, kalau misalnya saya nggak tinggal sama orang tua kandung, saya tinggalnya sama orang tua asuh. Tahu orang tua asuh? Misalnya bibi atau emang atau misalnya kakek, nenek gitu kan. Itu kan bukan orang tua kandung, tapi kalian diurusnya sama mereka gitu. Apakah itu termasuk orang tua? Iya, betul, karena mereka sudah merawat kalian. Jadi jangan sampai ada si emang si bibi mah lain orang tua kandung abi karena abi hormat ge. Tapi kan kalian dirawat sama siapa? Itu. Pokoknya yang merawat kalian aja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bapak dan ibu mertua. Nah, ketika kalian sudah menikah, bapak dan ibu mertua kalian adalah orang tua kalian. Jangan sampai seperti ini, misalnya kalian berbuat baik kepada orang tua kandung kalian, sama misalnya yang perempuan sama suami kalian ditanya, kenapa kamu berbuat baiknya sama orang tua kamu aja, orang tua aku enggak, misalnya ditanya sama suami, dia bukan orang tua kandung aku. Nah, jangan sampai seperti itu, karena itu sudah otomatis ketika kalian menikah dengan laki-laki, maka orang tua laki-laki itu adalah orang tua kalian juga yang pantas untuk kalian hormati dan sayangi. Laki-laki juga sama. Orang tua istri kalian adalah orang tua kalian juga, jangan sampai dibeda-bedain gitu. Misalnya ada beberapa kasus yang udah orang tua kandung kamu ya bukan yang kamu, ya saya kasih ya buat orang tua saya aja, orang tua kamu enggak. Nah, jangan sampai seperti itu, karena semuanya sudah otomatis. Orang tua suami ataupun orang tua istri kalian adalah orang tua kalian sendiri. Perlakukan dengan sangat baik gitu. Dan bapak ibu yang mengajarkan, bapak dan ibu guru juga termasuk orang tua kalian. Perlakukanlah bapak dan ibu guru dengan baik.
baik itu di sekolah maupun di mana, di tempat ngaji kan ya, ustadz ustazah gitu, itu termasuk orang tua kalian yang mengajarkan kalian itu harus dihormati dan berbuat baik. Contoh akhlak terpuji kepada orang tua. Sebetulnya akhlak terpuji atau akhlak mahmudah kepada orang tua itu sangat banyak. Yang pertama, berinteraksi dengan keduanya. Berinteraksi, semuanya suka berinteraksi enggak? Atau misalnya pulang ke rumah, cuk pulang, assalamualaikum, salam, habis ke kamar, habis hoyong mana? Tapi nggak ada kedekatan batin gitu sama orang tua. Ada yang kayak gitu? Ada nggak? Ya alhamdulillah, misalnya semuanya di sini berinteraksi baik dengan jarang. Kenapa? Kenapa? Ya jarang, malu. Real, astagfirullah. Jadi harus ada interaksi kita dengan orang tua, bukan cuma pas mau minta zazan doang ya. Siapa yang di sini interaksinya ada cuma pas mau minta jajan aja? Ajoy. Contohnya gini, ini orang tua, ini kalian. Mak, minta buat jajan. Si mama nih baik, ayo kita minta jajan. Kok nanti kali itu. Mulai dari sekarang perbaiki interaksi kalian dengan orang tua. Minimal tanya, misalnya Pak, kumaha tadi kerja di di kantor, misalnya Pak, kumaha kerja di tempat kerjaan Bapak lancar gitu. Itu kan ya bahasa Sunda teh. Semuanya pakai bahasa Sunda di rumahnya enggak? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa lah, Masya Allah. Ibu nggak bisa nyepertiin ya kalau bahasa Jawa ya. Ini kalau bahasa Sunda, gitu kan. Pak, kumaha di tempat kerjaan Bapak lancar tuh. Ari Bapak teh udah mau naon. Bisa ada yang nggak tahu kerjaan Bapaknya kayak apa. Terus sama mamahnya juga, mah masak naon di bantosan atuh. Ih mah abi bade sasapu heula sasapu. Pokoknya interaksi yang baik aja sama orang tua. Perbaiki interaksinya. Jangan sampai ya gitu, papa lewat teh. Yang kedua, berkata dengan keduanya secara lemah lembut. Ibu yakin semuanya pasti tahu bagaimana berbicara dengan lemah lembut. Menurut saya kayak Ini ibu jalan dari sini. biasa dari calon suami istri masih kayak gitu. Kemudian yang berikutnya tidak sombong. Ibu berapa menit lagi? Tidak sombong terhadap keduanya. Nih, kalau kalian gini ya, ada orang tua, jangan sampai seperti idealnya sama orang tua itu tawadu. Mah gimana? Oh gitu, idealnya. Tapi kalau kalian ya, kalau normal ya senormal-normalnya boleh lah, tapi jangan sampai kalian menerapkan sikap yang tidak pantas seperti ya sombong gitu kan ke orang tua teh. Ih, nah ini si mama menikah. Salah gitu. Kan kadang segitunya. Maksudnya ada lah, bukan semuanya, tapi mungkin ada beberapa di antara kalian yang sombong sama orang tuanya tuh, malas ngobrol, malas bicara, malas senyum hese gitu ke orang tua teh. Mana sih? Mama, mungkin atas tambah jajan, itu unggul. Pas mau minta jajan unggul, tapi lama biasa-biasa mah. Sih mama menikah itu minta wae tapi pantasnya jadi antagonis. Terus yang berikutnya, jika ada rezeki berilah keduanya hadiah. Kalau kalian sudah kerja, berikanlah. Ibu doakan semoga semuanya di sini menjadi anak-anak yang sukses di akhirat.
Kalau sudah sukses, berilah rezeki kepada orang tua kalian ya. Beri hadiah. Meskipun kadang kan nggak seberapa, tapi sebetulnya sekecil apapun hadiah yang kalian berikan kepada orang tua itu luar biasa bahagianya, ibu yakin. Kemudian mendoakan kedua orang tua kita kebaikan akhirat juga dunia. Lalu mentaati keduanya dalam perkara-perkara selain maksiat. Kalau orang tua kita menyuruh kita melakukan hal-hal yang baik, turutilah. Tapi kalau orang tua kita menyuruh ke hal-hal yang tidak baik atau maksiat, tinggalkan dan berilah pengertian. Emang ibu ada gitu orang tua yang nyuruh untuk hal-hal yang gak baik? Ada aja. Ya mudah-mudahan tidak banyak, cuman mungkin ada aja. Contohnya apa bu? Apa sih? Apa? Kalau ada yang nyuruh yang gak baik, contohnya kayak gini, misal, ya dagang cik ke pasar, abi kan naik sakola, sakola make dewe, cik dagang ke pasar lebar, kira-kira baik nggak? Baik nggak? Nggak. Karena kita sudah punya kewajiban sebagai seorang pelajar. Kan abi teh sakola atuh mah. Enggak atuh mun bade mah abi pas libur sakola we hari Minggu. Nah, kasih pengertian ke orang tua. Meskipun kita menolak permintaannya, tapi karena kita punya alasan, berilah pengertian. Punten mah sanes abi ali ngebantu sama mama, tapi kan abi teh kedah sakola. Upami mama hoyong abi jalan ka pasar sareng mama. Kayak aku terus libur sekolah atau hari Minggu, wabing kayak dibantosan. Atau sekarang kan kalian sekolahnya siang nih, biasanya kan pasar pagi-pagi ya. Boleh bantu dulu, itu lebih baik. Kemudian menjaga nama baik, kemuliaan dan harga diri orang tua. Ini nih, apalagi perempuan ya. Perempuan harus menjaga nama baik orang tua. Jaga diri kalian untuk menjaga nama baik orang tua. Laki-laki juga sama. Laki-laki juga harus menjaga nama baik orang tua. Pokoknya lakukan hal yang baik untuk menjaga nama orang tua lah. Jangan sampai si eta menikah kelakuannya udah sama sih, tah gitu dah. Itu secara tidak langsung nama orang tua kalian terseret. Coba koyak-koyak. Bener kan yang kete kolotna apa koyak-koyak, kolot-kolotnya kan pantes gitu. Bener kan terpantas misalnya teh pulang taraweh, kayaknya sekarang mah nggak mungkin deh pulang taraweh. Biasanya anak-anak anak-anak kecil, anak-anak yang mejehna gitu, pulang taraweh teh misalnya main petasan, main kepetasan. Eta budak saha sih main petasan tapi kajang sapu peuting misalnya. Eta budak si eta, budak si eta palingan tuh tak gitu. Kalau kalian punya adik, tolong kasih tahu adik kalian. Kemudian berusaha untuk meringankan beban walaupun tidak diperintah. Nah ini, sasapu, ngepel, cuci piring itu kan salah satu hal yang dapat meringankan beban orang tua. Laki-laki juga sama. Ya, laki-laki itu bukan berarti tidak bisa mengerjakan pekerjaan. Betul. Sekarang kebanyakan terbalik ibu. Biasanya laki-laki yang ngerjain cuci piring, baju, terus ngepel, biasanya nyapu, itu semua. Mantap. Terus apa lagi ya? Udah waktu itu aja. Ya bagus, berarti itu adalah calon suami soleh. Amin. Benar. Jadi laki-laki itu harus multi talenta. Ibu, tapi kan pekerjaan rumah tangga biasanya dikerjain sama perempuan. Laki-laki juga harus bisa. Nanti ketika istri kalian melahirkan, punya anak, maknya sudah melahirkan, kudu sasapu ngapain ngumbang kadang picat. Maknya artinya kacida, makanya kalian harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Salah satunya membantu ibu. Latihan di rumah, latihan DJ. Kalau ditanya kan habis nge-DJ bahwa
Terus kalau ngepel habis sama jogging. Nyambung sabu. Hah? Nah, kalau bikin nasi juga harus bisa. Nyambung sama percayalah anak-anak ibu mah bararagu. Lalu tidak berbuat kasar dan tidak membohongi itu ya. Pokoknya berbuat sebaik mungkin lah sama orang tua. Yang ketiga, akhlak kepada masyarakat. Kalian bermasyarakat, kalian hidup di antara masyarakat. Biasa aja. Parantos. Terus Lanjutkan. Bu. Yang ketiga, akhlak kepada masyarakat. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat hadis Sahih Bukhari, sesama muslim adalah bersaudara, tidak boleh saling berbuat zalim dan tidak boleh menundukkan atau menaklukkannya. Siapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan suatu kesulitan yang dialami seorang muslim, Allah akan menghilangkan satu dari sekian kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Itu. Akhlak kepada masyarakat adalah sifat yang tertanam dalam diri jiwa manusia.